Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan antibiotik. Ya, jadi antibiotik adalah salah satu golongan obat yang banyak sekali dipakai dalam pengobatan berbagai macam penyakit akut ya, terutama penyakit-penyakit infeksi saluran nafas ya, termasuk infeksi saluran nafas bagian atas, infeksi saluran nafas bagian bawah ya. Jadi ini berkaitan sekali dengan topik yang sedang kita pelajari, yaitu infeksi saluran nafas bagian atas ya. Jadi beberapa penyakit infeksi saluran nafas bagian atas seperti laringitis ya, faringitis, kemudian otitis media, asma itu kan penyebabnya bakteri ya. Jadi akhirnya digunakan antibiotik untuk mengatasinya ya. Sehingga kita perlu memahami ya, antibiotik yang sangat berkaitan dengan pengobatan penyakit-penyakit tersebut. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ciri dari penyakit yang diperlukan antibiotik adalah leukositnya tinggi. Jadi leukositnya itu kan kalau normal kan antara 4 sampai 12 ya. Jadi kalau leukositnya tinggi di atas 12 maka itu diperlukan antibiotik. Nah, ini akan kami sampaikan ya bagaimana penggolongan antibiotik tersebut agar lebih mudah memahami materi-materi farmakoterapi yang berkaitan dengan penyakit infeksi saluran nafas bagian atas. Ya, penggolongan antibiotik ya. Antibiotik sendiri digolongkan menjadi sekitar 6 atau 7 golongan ya. Yang pertama adalah golongan sulfonamid ya. Sulfonamid ini antibiotik yang paling lama dipakai ya, udah antibiotik kuno lah, udah puluhan tahun dipakai. Kemudian yang kedua golongan penisilin ya. Jadi penisilin ini antibiotik yang sangat populer ya, yang sangat poten yang ditemukan pada saat Perang Dunia Pertama ya. Kemudian yang kedua golongan cephalosporin ya. Golongan cephalosporin ini ditemukan setelah penisilin. Jadi golongan cephalosporin ini merupakan golongan yang struktur kimianya mirip dengan penisilin. Kenapa mirip? Karena penisilin dan cephalosporin ini mempunyai struktur beta-laktam. Jadi ada cincin beta-laktan ya, di dalam struktur penisilin dan cephalosporin. Dan yang ketiga golongan tetrasiklin, ya, yang keempat golongan aminoglikosida, yang kelima golongan quinolon, dan yang keempat golongan makrolid. Ya, kita mulai. Pertama, definisi antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri ya sebenarnya. Jadi intinya itu. Jadi kalau ada namanya itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, maka orangnya diberikan antibiotik. Nah, dalam pengobatan antibiotik itu dikenal ada dua macam terapi. Yang pertama adalah terapi empirik. Nah, terapi empirik itu adalah terapi yang dilakukan tanpa melakukan uji laboratorium. Jadi dokter mendiagnosis berdasarkan pengalaman, ya, atau empirik. Jadi empirik itu sama dengan pengalaman, ya. Pengalaman dokter ya, kemampuan dokter untuk mendiagnosis, ya, melakukan anamnesis, ya, tanya jawab dengan pasien itu sudah cukup sebenarnya digunakan untuk melakukan terapi, ya, memberikan antibiotik. Itu dinamakan terapi empirik. Dan yang kedua, adalah terapi profilaksis ya. Terapi profilaksis ya. Terapi profilaksis ini dilakukan untuk mencegah ya. Untuk mencegah kemungkinan infeksi ya. Jadi terapi profilaksis itu terapi pencegahan ya, itu banyak dibicarakan dalam dalam kajian tentang bagaimana menggunakan antibiotik pada saat operasi. Ya. Jadi sebelum orang dioperasi ya atau dilakukan tindakan operasi ya, itu dilakukan tindakan pencegahan dengan menyuntikkan antibiotik dulu ya, sekitar 2 jam ya, tergantung prosedurnya, sekitar 2 jam sebelum operasi dilakukan. Itu namanya terapi profilaksis.
Kemudian antibiotik ada dua jenis ya. Jadi secara umum antibiotik ada dua jenis, yaitu antibiotik yang dinamakan bakterisid ya. Bakterisid itu adalah jenis antibiotik ya yang kemampuannya itu kuat. Dikatakan kuat karena apa? Karena dia mampu mematikan bakteri. Ya, mematikan bakteri ya. Dikatakan kuat ya, kenapa? Sehingga dikatakan bakterisidal ya, mematikan bakteri. Jenis yang kedua itu dinamakan bakteriostatik. Ini efeknya kurang poten ya jika dibandingkan dengan bakterisidal ya. Kenapa? Karena dia hanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Sehingga dikatakan antibiotik yang bakterisid ini ya dikatakan lebih poten dibanding dengan antibiotik yang bakteriostatik. Nah ini kalau di gambarnya seperti ini ya, di gambarnya ini seperti ini. Jadi antibiotik itu ada yang bakterisid ya, ada yang bakteriostatik. Nah, ini kedua antibiotik itu ada yang apa namanya itu spektrum luas sama spektrum sempit ya, ada yang spektrum luas dan spektrum sempit ya. Nah kalau spektrum luas ini apa namanya itu contohnya itu tetrasiklin ya. Kenapa dinamakan spektrum luas? Karena dia mampu membunuh berbagai macam jenis bakteri ya. Mulai dari gram positif ya, gram negatif ya. Tapi kalau spektrum sempit ya, kalau spektrum sempit ini membunuh sedikit bakteri. Tapi bukan berarti yang spektrum luas ini bagus ya, atau broad spektrum ini bagus ya, belum tentu, karena apa namanya, bisa jadi dia itu membunuh banyak jenis bakteri ya, baik bakteri gram positif maupun gram negatif, tetapi kemampuan membunuhnya tidak kuat ya, dan tidak spesifik ya. Tapi kalau yang narrow spektrum ya, yang spektrum sempit, mungkin dia hanya membunuh bakteri gram positif saja atau mungkin gram negatif saja. Tapi dia poten ya. Dia mempunyai efektivitas yang kuat. Ya jadi yang narrow spektrum itu lebih baik dibanding yang broad spektrum. Jadi penggolongan antibiotik itu dijadikan dua ya, ada dua, yaitu menurut aksinya ya. Yang pertama itu menurut aksinya, yang kedua menurut cakupan jenis bakterinya ya. Apakah spektrum sempit, apakah spektrum luas ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai antibiotik sulfonamid ya. Antibiotik sulfonamid ini sekarang udah hampir enggak dipakai ya, jarang sekali dipakai ya. Dipakai hanya beberapa item aja ya. Yang pertama adalah cotrimoxazole ya. Ini masih dipakai ya, cotrimoxazole ini ya. Di beberapa penyakit ISPA itu disebut-sebut ya, cotrimoxazole itu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit ya, misalnya digunakan untuk sinusitis ya, digunakan untuk otitis, itu bisa kita lihat ya, cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole itu termasuk golongan sulfonamid. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah bahwa cotrimoxazole itu sering menyebabkan Stephen Johnson syndrome atau SJS. Jadi ada antibiotik yang menyebabkan suatu proses reaksi ya yang merugikan ya, efek samping yang merugikan ya, yang dinamakan SJS ya, atau Stephen Johnson syndrome ya. Itu adalah cotrimoxazole. Ini bukan jenis reaksi alergi ya, tetapi reaksi yang merugikan ya, efek samping. Tapi ini tidak semua orang mengalami. Tidak semua orang mengalami, mungkin hanya 1 dibanding ratusan ribu ya mungkin ya. Jadi hanya sedikit orang yang mengalami. Itu pertama ya. Itu yang pertama adalah antibiotik golongan sulfonamid. Yang kedua antibiotik golongan penisilin. Ya, antibiotik golongan penisilin ini mungkin Anda sudah pernah mendengar ya. Sering disebut-sebut, dan ini merupakan antibiotik yang banyak sekali dipakai terapi ya. Ya mungkin sekarang sudah tidak begitu sering lagi ya. Karena antibiotik penisilin ini merupakan antibiotik yang sudah banyak yang resisten ya. Sehingga mungkin sekarang pemakainya tidak begitu banyak seperti yang kemarin, tetapi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa beberapa penyakit ISPA bisa diobati dengan antibiotik golongan penisilin ya. Kemarin coba dilihat lagi ya, penyakit apa yang diobati dengan golongan penisilin ya. Nah, golongan penisilin ada dua, yaitu penisilin G ya dan penisilin V ya.
Penisilin G ini bentuknya injeksi ya, penisilin V ini bentuknya tablet ya. Penisilin V itu lebih banyak dikenal sebagai phenoxymetilpenicillin ya atau PMP ya. Phenoxymetilpenicillin ya. Ini lebih banyak dikenal ya kalau Anda nanti kerja di rumah sakit ya. Ada yang bilang PMP itu berarti phenoxymetilpenicillin ya. Ini ya. Kalau penisilin G ini udah jarang ya dipakai ya. Yang udah jarang sekali ya. Ini bentuknya injeksi ya kalau ini ya. Itu jarang sekali dipakai. Itu adalah pertama golongan penisilin ya. Kemudian yang kedua, golongan penisilin itu ada yang dipecah lagi menjadi golongan aminopenisilin ya. Golongan aminopenisilin ya. Jadi ini merupakan turunan dari penisilin V atau penisilin G tadi ya. Jadi ini namanya aminopenisilin ya. Kalau aminopenisilin ini sudah lebih baik lagi ya, karena ini sudah merupakan apa namanya itu, dibuat manusia ya, dibuat disintesis ya, namanya semisintesis ya. Contohnya ada dua yang sangat terkenal adalah amoksisilin dan ampicillin ya, ini amoksisilin dan ampicillin. Ini sangat populer ya, antibiotik ini ya. Sangat terkenal ya, bahkan sampai sekarang yang namanya amoksisilin ini masih banyak dipakai ya di rumah sakit ya, masih banyak dipakai. Dan kemarin juga sudah kami sampaikan ya bahwa amoksisilin ini banyak digunakan untuk terapi penyakit ISPA ya, hampir beberapa penyakit ya termasuk sinusitis ya, itu digunakan untuk terapi ISPA. Kemudian yang antibiotik penisilin ini ya, baik itu amoksisilin ya, penisilin V maupun penisilin G maupun ampicillin, itu mempunyai kelemahan yaitu resistensi ya. Apa itu resistensi? Kekebalan ya. Kenapa dia kok resisten? Jadi resisten itu kalau diminum itu nggak ngefek ya. Bakterinya itu nggak mati, itu namanya resisten. Kenapa? Karena ikatan beta laktam ya. Ikatan beta laktam pada antibiotik penisilin atau antibiotik itu dirusak oleh enzim yang ada di dalam bakteri. Jadi bakteri itu punya senjata ya untuk menghancurkan atau merusak antibiotik ya. Namanya apa namanya? Namanya senjata itu namanya enzim ya. Jadi dia menggunakan enzim ya. Enzim itu namanya itu enzim beta laktamase. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan ya mengenai bagaimana cara mengatasinya akhirnya orang mensintesis senyawa obat baru yang dinamakan flavonolat, ya, asam flavonolat. Asam flavonolat ini mampu ya menghambat atau merusak enzim beta laktamase penyebab resistensi. Ya. Jadi ini bisa dihambat atau bisa dirusak oleh asam flavonolat. Asam flavonolat itu adalah suatu obat baru ya, suatu obat yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya terjadinya resistensi, terjadinya kekebalan. Oke, kemudian antibiotik yang dikombinasi dengan asam flavonolat ya atau flavonolik acid ya namanya amoksisilin. Jadi amoksisilin ini dikombinasi dengan asam flavonolat ya menjadi obat baru yang dinamakan coamoxiclav. Ini adalah kombinasi dari amoksisilin dan senyawa tertentu yang dinamakan asam flavonolat ya menghasilkan obat baru yang lebih sensitif ya, lebih kuat efeknya terhadap bakteri ya karena gabungan obat ini menyebabkan bakterinya itu sensitif ya, tidak resisten ya. Ini adalah coamoxiclav tadi yang saya singgung ya. Coamoxiclav itu apa? Coamoxiclav itu adalah gabungan antara asam flavonolat dengan amoksisilin ya. Kemudian antibiotik golongan penisilin ini adalah antibiotik yang memang banyak sekali yang menyebabkan banyak sekali menyebabkan reaksi alergi ya, banyak ya kasusnya ya. Jadi reaksi alergi yang disebabkan oleh obat-obat golongan penisilin ya. Reaksi alerginya itu wujudnya apa? Reaksi alerginya itu wujudnya
pruritus ya, gatal ya, merah ya. Pruritus ya, urtikaria, pruritus dan angioedema. Jadi kalau diterjemahkan itu orangnya itu menderita gatal-gatal ya, kemudian kulitnya berwarna merah ya. Dan tingkat alerginya itu bisa sampai 8%. Jadi populasi yang terkena alergi itu cukup tinggi ya, sampai 8%. Ya. Jadi kalau ada 100 orang yang diberi antibiotik, yang 8 orang mengalami reaksi alergi ya. Sebenarnya reaksi alergi ini sebenarnya sifatnya nggak begitu berat ya. Jadi nanti kalau efeknya berhenti ya sudah ya, alerginya hilang. Tetapi ada yang juga yang bersifat fatal ya. Nah, ini adalah reaksi alergi kalau ada orang minum amoksisilin ya misalnya. Penicillin V ya, penicillin G, ya, kemudian ampicillin, itu reaksi alergi seperti ini. Ini namanya adalah reaksi alergi di kulit ya, pruritus ya, gatal dan sebagainya. Ya, kemudian ya, bagaimana cara edukasi kita ke pasien ya mengenai antibiotik ini ya, edukasi ke pasien ya. Kita harus mengamati reaksi alergi ya kira-kira 30 menit setelah pemberian obat. Jadi kalau ada orang minum obat yang amoksisilin ya, itu efeknya itu akan kelihatan sekitar setengah jam ya. Ya akan kelihatan begitu terjadi reaksi alergi lah itu baru harus di stop ya, nggak boleh lagi minum ya, nggak boleh diteruskan. Nah, jika antibiotiknya itu bentuknya injeksi ya, itu kan tidak mungkin ya kita ya. Jadi, kalau bentuknya injeksi itu kan penyebab efeknya bisa parah ya. Jadi kalau penyebabnya injeksi itu efeknya bisa parah, maka ya kita harus menghindari ya pemakaian antibiotik berbentuk injeksi yang orangnya itu mengalami alergi. Caranya bagaimana? Caranya dilakukan skin test ya, dicek dulu apakah pasiennya itu alergi apa enggak ya. Kalau dia alergi ya dia enggak usah dipakai antibiotik itu ya. Jadi dilakukan skin test dulu. Tapi kalau tablet itu biasanya enggak ya. Kalau bentuknya oral itu biasanya enggak. Kenapa? Karena reaksi alerginya itu tidak fatal ya. Ini adalah contoh dari persiapan skin test ya. Jadi skin test itu dilakukan di tangan ya. Dengan cara subkutan ya. Biasanya melakukan adalah perawat ya. Sebelum pasien disuntik dengan antibiotik golongan penisilin ya. Kemudian yang kedua ini adalah turunan ya, turunan atau derivat ya, turunan atau derivat dari antibiotik golongan penisilin. Namanya golongan cephalosporin. Ya. Golongan cephalosporin itu dipandang lebih baik ya daripada golongan penisilin ya. Ada 4 generasi ya, ada 4 generasi pertama sampai generasi keempat ya. Nah, obat ini bersifat bakterisidal ya. Jadi sudah saya singgung tadi ya, bakterisidal itu mampu membunuh bakteri dan spektrumnya luas. Ya. Ini yang generasi pertama contohnya cefatroksil ya, yang terkenal ya. Generasi pertama contohnya cefatroksil ya. Generasi kedua itu contohnya Cepareksin ya, tapi ini sudah jarang dipakai ya. Cepareksin, Cepazolin ini ya. Jarang, yang sering dipakai tadi itu cefatroksil. Nah, ini generasi ketiga contohnya Cefuroxim ya. Cefuroxim itu bentuknya injeksi ya. Dan generasi ketiga itu yang banyak dipakai itu namanya Cefixim, ya, bentuknya tablet ya. Ini banyak, sering sekali dipakai ya Cefixim ini, termasuk generasi ketiga ya. Kemudian yang kedua golongan Ceftriaxone, ini obat sejuta umat ya, ini di rumah sakit ya, bentuknya injeksi ya, banyak sekali dipakai di rumah sakit ya Ceftriaxone ini ya di Indonesia ya. Jadi rumah sakit di Indonesia itu banyak sekali memakai Ceftriaxone ini bentuknya injeksi ya. Jadi Cefixim dan Ceftriaxone itu generasi ketiga ya, banyak sekali dipakai di rumah sakit. Dan ini lebih bersifat lebih condong untuk bakteri gram negatif ya. Itu generasi ketiga ya, kemudian generasi ke ini contohnya Rozepin ini ya, patennya ya. Ini nama paten ya, ini Comsporin ini nama paten ya, ini nama generik ya. Rozepin ini nama paten ya, Ceftriaxone nama generik gitu ya. Oke, kemudian yang
Kemudian edukasi ke pasien ya untuk antibiotik golongan sefalosporin ini apa namanya itu disarankan untuk diminum bersama makan ya. Jadi minumnya itu dalam keadaan perutnya itu terisi makanan ya untuk menghindari apa? Menghindari efek iritasi ke saluran cerna ya. Jadi menghindari efek apa itu namanya iritasi ke saluran cerna ya. Walaupun mungkin punya efek negatif yaitu apa? Yaitu memperlambat penyerapannya, tetapi itu lebih baik ya dibanding kalau efek iritasinya itu nanti mungkin jadi tidak baik, makanya dihindari aja jadi dengan cara memberikan antibiotiknya itu pada saat makan ya atau setelah makan ya. Dihindari memberikan pada saat perut kosong gitu ya, dihindari memberikan pada saat perut kosong. Dan golongan yang lain adalah golongan tetrasiklin. Golongan tetrasiklin ini antibiotik kuno ya. Terutama tetrasiklin ini ya. Sekarang udah jarang sekali dipakai ya. Ini jarang sekali dipakai. Kenapa? Karena efek sampingnya banyak, ya, kemudian resisten dan sebagainya. Yang masih dipakai adalah doxycycline. Ya. Masih dipakai dan ini sebenarnya lebih banyak dipakai oleh dokter kulit ya doxycycline ini ya. Apa namanya itu? Jarang dipakai. Nah, kenapa saya sampaikan tadi banyak efek sampingnya? Karena antibiotik ini berikatan dengan kalsium, ya, magnesium. Ya. Sehingga obat ini nggak boleh diminum bersama antasida, ya. Nggak boleh diminum bersama obat-obat apa namanya itu, yang obat-obat mah ya, yang menetralkan asam lambung itu antasid itu nggak boleh. Ya. Dan tidak boleh diminum bersama dengan zat besi, ya. Iya. Tidak boleh diminum bersama zat besi. Misalnya sangobion itu ya, misalnya hemobion, boleh sakatonik liver ya, karena berinteraksi dia ya. Jadi ini jeleknya tetrasiklin itu seperti itu ya. Dia mempunyai obat lain. Dan dia juga mempunyai efek yang tidak inginkan ya. Makanya sekarang jarang orang itu dokter nggak suka pakai mungkin karena apa? Karena ini merusak enamel gigi ya, merusak apa? Sehingga gigi itu berwarna kuning ya. Jadi terutama anak-anak ya. Dia merusak lapisan luar dari gigi atau enamel ya, yang menyebabkan giginya itu berwarna kuning ya. Dan ini yang mengalami itu adalah bayi dan anak kecil. Kalau orang dewasa enggak ya, tapi kalau ada bayi dan anak kecil minum tetrasiklin, dia akan mengalami kerusakan enamel. Ya. Jadi warna giginya menjadi kuning. Bisa juga dia kalau diminum oleh ibu hamil menghambat pertumbuhan tulang pada fetus. Ya. Jadi tidak boleh diberikan pada kehamilan. Jadi obat ini memang efek sampingnya itu nggak baik ya. Ya kalau ada orang hamil minum tetrasiklin ya mendingan nggak usah ya. Banyak pengganti ya. Misalnya amoxicillin itu aman ya untuk ibu hamil ya. Ciprofloxacin itu aman gitu ya. Kemudian efek sampingnya itu superinfeksi ya, yaitu pertumbuhan organisme patogen. Ya. Oke, kemudian edukasi ke pasien ya untuk tetrasiklin ini ya. Makanan yang mengandung susu, zat besi ya. Antasida itu akan berikatan dengan tetrasiklin ya. Kemudian selama pengobatan ya banyak minum air ya. Untuk menghindari iritasi tadi ya. Dan menyebabkan fotosensitivitas ya.